Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi dengan ragi roti atau bahan pengembang lainnya. Tepung terigu yang menjadi bahan dasar roti tawar mengandung pati dan jumlahnya relatif tinggi. Pati ini dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana menggunakan mikroorganisme, khususnya jamur. Karena gula sederhana merupakan sumber nutrisi utama bagi jamur. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan cendawan. Roti yang tidak diberi perlakuan apapun, roti yang diusapkan pada pintu lemari es, roti yang diusapkan pada tangan yang belum cuci tangan, roti yang diusapkan pada tangan yang sudah cuci tangan, roti yang diusapkan pada tangan yang sudah menggunakan hand sanitizer, roti yang diusapkan pada keyboard laptop. Semua roti yang sudah diberi perlakuan tersebut dimasukkan ke dalam kantung plastik atau tempat makan atau tempat yang kedap udara, lalu ditutup dengan rapat. Pada perlakuan kontrol, morfologi cendawan berwarna hitam, kuning kecoklatan, dan hijau toska. Pada perlakuan roti yang diusapkan pada tangan yang belum cuci tangan, ditumbuhi cendawan berwarna hijau dan putih. Selanjutnya, pada perlakuan roti yang diusapkan pada dinding kulkas berwarna hijau gelap dan putih. Kemudian, pada roti yang diusapkan pada tangan yang sudah cuci tangan dengan sabun, berwarna hijau terang dan putih. Selanjutnya, pada perlakuan roti yang diusapkan pada tangan yang sudah dibersihkan dengan menggunakan hand sanitizer, cendawan berwarna hijau gelap, kuning, dan pada seluruh permukaan roti terdapat bercak putih. Nah, pada perlakuan terakhir, roti diusapkan pada keyboard laptop menjadi berwarna hijau gelap, kuning, dan permukaan roti ada bercak putih. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada seluruh perlakuan, roti ditumbuhi cendawan berwarna. Ada yang berwarna putih, kemudian berubah menjadi kuning. Ada juga yang biru, kemudian berubah jadi hijau. Jamur tersebut diidentifikasi ialah jamur Aspergillus sp. Suhu optimum untuk pertumbuhan jamur Aspergillus sp adalah suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu dengan suhu ruang. Suhu ini akan mempengaruhi reaksi kimiawi dan reaksi enzimatis pada mikroba yang berpengaruh pada tumbuhan mikroba. Selain itu, suhu juga akan mempengaruhi kecepatan tumbuh pada mikroba stolonifer yang ditandai adanya bercak hitam pada roti dan menghasilkan spora yang mirip dengan permen kapas. Jamur ini tumbuh pada suhu 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya adalah bahan pangan yang disimpan pada RH yang rendah dapat mengalami kerusakan pada permukaan jamur, yaitu yeast dan bakteri tertentu. Pada penelitian yang dilakukan di suhu kamar, di mana suhunya lebih tinggi dibandingkan suhu kulkas, berarti memiliki RH yang lebih rendah, sehingga menyebabkan pertumbuhan jamur pada roti tawar lebih cepat pada suhu kamar, menurut Khairan Mizane et al. 2016. Kemudian, jamur Aspergillus dapat mengakibatkan infeksi
aspergillosis dengan gejala seperti demam, sakit kepala, menggigil, peningkatan produksi lendir hidung, batuk, penurunan berat badan, sakit pada bagian dada, nyeri tulang, dan penglihatan berkunang. Berdasarkan waktu pengamatan yang dilakukan, kemunculan cendawan paling awal yaitu pada roti yang diusapkan dengan tangan kotor. Hal ini dikarenakan banyaknya bakteri dan jamur yang terdapat pada tangan kotor, sehingga pertumbuhan cendawan sangat cepat dengan pelimpahan yang cukup banyak. Sedangkan cendawan dengan kemunculan yang paling lama yaitu pada perlakuan tangan yang diberikan sanitizer, yaitu sekitar 360 jam. Walaupun hal ini tidak seberani teori yang ada, menurut Alex Berozov, mikrobiologis dan Vice President of Scientific yang dikutip dari Elsevier mengatakan bahwa penggunaan sanitizer hanya mampu membunuh beberapa mikroba, namun tidak semua dapat terbunuh, dan bahan utama untuk pembuatan sanitizer adalah alkohol, yang dimana hanya bisa menonaktifkan kuman, bukan menghilangkannya. Pada perlakuan roti yang diusapkan pada tangan yang dicuci dengan sabun yaitu 288 jam. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikutip dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat. Mencuci tangan dengan sabun dan air dapat menghilangkan semua jenis kuman dan bahan kimia di tangan. Hal ini bisa saja disebabkan oleh tangan yang tidak mencuci tangannya dengan sesuai anjuran yang ditetapkan, di mana waktu pencucian tangan adalah minimal 20 detik, sehingga cendawan muncul lebih cepat. Selanjutnya perlakuan roti yang diusapkan ke dinding kulkas dan diusapkan pada keyboard laptop. Cendawan muncul pada jam yang sama yaitu 240 jam. Hal ini dikarenakan pada dinding kulkas dan keyboard laptop yang kotor, sehingga terdapat bakteri dan jamur yang memicu munculnya cendawan. Roti yang tidak diberikan perlakuan apapun, kemunculan cendawannya tergolong cepat. Walaupun roti ini digunakan sebagai kontrol, yang dimana seharusnya cendawan yang muncul lebih lama atau tidak sama sekali. Hal ini bisa dikarenakan suhu ruangan yang lebih rendah dan disertakan di temperatur, sehingga memicu timbulnya cendawan. Oke teman-teman, jadi dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa munculnya cendawan pada roti dipengaruhi oleh bahan baku roti, suhu, kelembaban, dan bahan yang terkandung pada bahan yang diusapnya.